Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair, karya guru kita semua Al-Hajj Muhammad Ahmad San Mahfud. Semoga kita semua mendapat limpahan barokah beliau dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila jami'il muallifin wal musannifin, khususan al-imam Jalaluddin Asyuti wa Syekh Muhammad Ahmad San Mahfud wa Syekh Ahmad Fayyumi Munji, Syekh Gus Umar wa jami'i masyaikhina wa asatidina wa azwajihim wa usulihim wa furuhim wa dhurriyyatihim. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Para pemirsa yang berbahagia, kajian kita pagi ini adalah fardul kifayati hal yata'ayyanu bisyuru'i aula. Fardu kifayah apakah harus kita lakukan menjadi fardu ain ketika kita sudah masuk di dalamnya, sudah melakukannya atau tidak. Kita tahu bahwa fardu itu ada dua. Pertama fardu ain yang harus dilakukan oleh semua orang mukallaf dan tidak ada dispensasi meninggalkannya, meskipun sudah dilakukan oleh sebagian, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu adalah fardu ain yang harus dilakukan. Yang kedua fardu kifayah, kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh orang mukallaf, tetapi menjadi gugur ketika ada sebagian orang mukallaf yang sudah melakukan. Jadi ada keistimewaan fardu kifayah karena dia bisa menggugurkan kewajiban kolektif seluruh umat Islam. Contoh fardu kifayah ini adalah ilmu tabib, ilmu kedokteran, ilmu tibbi, ilmu kedokteran. Jika satu kampung tidak ada yang ahli di bidang kedokteran, maka semua orang berdosa, karena semua orang membutuhkan jasa dari atib, dari at-tabib, dari dokter. Al-ilmu ilman, ilmu fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu ada dua. Pertama ilmu fikih untuk menjawab persoalan-persoalan agama, dan kedua ilmu kedokteran untuk menjawab persoalan-persoalan jasmani. Jadi ilmu tibbi termasuk ilmu yang masuk kategori fardu kifayah. Ada juga ilmu handasah, ilmu arsitektur. Belajar arsitek hukumnya fardu kifayah, karena orang setiap saat membutuhkan mendesain rumah yang bagus, lembaga pendidikan yang bagus, tempat ibadah yang bagus, dan lain-lain, dan terus berkembang ya ilmu arsitektur ini. Jadi sehingga ilmu handasah termasuk ilmu yang masuk kategori fardu kifayah. Ada lagi termasuk fardu kifayah adalah ilmu falak, ilmu astronomi, untuk menentukan banyak hal, termasuk waktu sholat, termasuk kalender dan lain-lain. Jadi ilmu falak termasuk kategori fardu kifayah. Oleh karena itu dianjurkan bagi
para santri, para pelajar, para cendekiawan muslim untuk menekuni disiplin ilmu falak dan lain-lain. Nah, di dalam kajian pagi ini kita akan membahas fardul kifayah hal yata'ayyanu bisyurut aulah. Fardu kifayah apakah menjadi fardu ain ketika kita sudah action, kita sudah melakukannya. Fihi khilafun. Dalam persoalan ini ada perbedaan pandangan ulama. Ada yang mengatakan menjadi fardu ain, ada yang mengatakan tetap menjadi fardu kifayah. Namanya aja khilaf. Dan khilaf umat itu tentu menjadi rahmat. Rajjaha fil matlabi al-awwala. Imam Ibnu Rif'ah dalam kitab Al-Matlab mengunggulkan yang pertama, bahwa ketika sudah masuk ke dalamnya ibarat sholat jenazah, sudah takbiratul ihram, maka harus diteruskan sampai tuntas karena menjadi fardul ain. Wal Barizi fit Tamyiz as-saniyah. Sedangkan Imam Al-Barizi di dalam kitab At-Tamyiz mengunggulkan yang kedua, bahwa status dari fardu kifayah tetap fardu kifayah dan tidak berubah menjadi fardu ain meskipun sudah tumandang, meskipun sudah melakukan. Ibarat sholat jenazah, di tengahnya dia bisa batalkan li syai'in minal asya atau li sababin minal asbab, karena ada sebab yang menuntut. Qala fil Khadim, Imam Zarkashi di dalam kitab Al-Khadim menjelaskan walam yurajjih ar-Rafi'i wan Nawawi syai'an li'annaha indahuma minal qawa'id allati lam yutlaq fiha at-tarjih. Menurut Imam Zarkashi, beliau mengatakan bahwa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi tidak mengunggulkan dua pendapat yang mengatakan apakah dengan masuk atau melakukannya menjadi fardu ain atau fardu kifayah atau tetap menjadi fardu kifayah. Kenapa? Li'annaha hadhil qaidah, karena kaidah ini itu bagi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi termasuk kaidah yang tidak harus diunggulkan. Kita tahu Imam Zarkashi ulama yang hidup pada abad sekitar 8 Hijriyah, yang karyanya luar biasa dalam bidang ushul fikih. Ada Al-Bahrul Muhit, ulama yang sangat produktif dan mutafanni, menguasai banyak cabang ilmu. Sedangkan Imam Nawawi, Imam Rafi adalah seorang murajjih, seorang mustahid fatwa di kalangan tabaqatus syafi'iyah, stratifikasi madhab syafi'i yang luar biasa. Karyanya di bidang fikih dan hadis menjadi rujukan ulama dunia. Arba'in Nawawi, Riyadus Shalihin, Syarah Muslim dan lain-lain. Kalau fikihnya Masya Allah, Al-Majmu', Syarhul Muhadzab, Rawdatul Talibin, At-Tahqiq, At-Tanbih, Masya Allah. Ulama yang luar biasa, yang kita belajar dari mereka bahwa totalitas mencari ilmu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ingin menjadi ahlul ilmi maka harus mencurahkan segala kemampuan dan segala pengorbanan untuk ilmu, karena ilmu tidak boleh, tidak mau dipoligami, tidak mau diduakan. Ilmu akan masuk ke dalam jiwa kita ketika kita mencurahkan segala daya upaya jiwa raga kita untuk ilmu. Kalau kita hanya setengah-setengah, tidak total, maka ilmu tidak mau masuk ke dalam jiwa kita.
Maka ulama-ulama An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Az-Zarkashi ini adalah ulama-ulama besar yang mewarnai dunia dengan pengetahuan dan namanya abadi sepanjang masa. Masya Allah. Apa contoh dari kaidah ini? Contohnya fi furu'iha wa minha al-jihad. Contoh yang pertama adalah wa minha sholatul janazah. Ini yang paling masyhur ya, sholat jenazah. Tentu semua yang kaitannya dengan mayit masuk kategori fardu kifayah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan. Tapi yang paling masyhur di sini adalah sholatul janazah. Biasanya memandikan, mengkafani itu khusus untuk keluarga, kerabat dekat. Tapi kalau sholatul janazah menjadi hak publik, orang-orang semuanya yang datang di acara penghormatan terakhir dan sudah siap dengan air wudhu, kemudian bersama-sama melaksanakan sholat jenazah. Al-asahu ta'yinu habis syuru'. Menurut pendapat yang paling sahih, yang paling valid, dengan kita sholat jenazah maka hukumnya fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Lima fil i'radi anha min hadki hurmatil mayit. Karena ketika tidak dilaksanakan dengan sempurna, maka ada efek samping yang sangat tidak baik, yaitu kita membiarkan kehormatan mayit menjadi rusak. Karena dengan tidak sempurna melakukan sholat jenazah dan terus menerus, maka dikhawatirkan kehormatan mayit ini menjadi rusak. Jadi dengan membatalkan sholat jenazah misalnya itu sama dengan berpaling, membiarkan kerusakan kehormatan mayit. Dan ini jelas ditentang di dalam Islam, karena segala hal yang mengarah kepada hadku hurmatil mayit, merusak kehormatan mayit, ini dilarang di dalam Islam. Sehingga ketika kita sudah melaksanakan sholat jenazah, maka ya lakukan sampai tuntas dari awal dan akhir. Dan tentu kita semua tahu bahwa sholat jenazah tidak membutuhkan waktu yang panjang, sebentar. Oleh karena itu, menurut pendapat yang paling sahih, ketika kita sudah sholat jenazah maka berubah menjadi fardu ain, harus kita lakukan. Karena dengan kita tidak melakukannya nanti sama dengan kita membiarkan kehormatan, kemuliaan mayit ini menjadi rusak. Sedangkan Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah memuliakan manusia baik ketika hidup atau sudah mati. Ini contoh yang pertama, contoh bahwa fardu kifayah dalam konteks ini berubah menjadi fardu ain ketika sudah dilakukan menurut pendapat yang paling sahih, al-ashah. Contoh yang kedua, al-jihadu, perang, mengangkat senjata zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya mencurahkan segala kemampuan yang kita miliki, baik jiwa maupun raga, harta, untuk memuliakan dan meninggikan agama Allah. Al-jihadu, jihad. Wala khilafa annahu yata'ayyanu bisyuru'. Tidak ada perbedaan konteks jihad, perang ini atau mengembangkan Islam ini, ketika kita sudah melakukannya maka dia menjadi fardu kifayah, menjadi fardu ain. Kita tahu di dalam kitab I'anatul Talibin dengan hasyiah
kitab Fathul Mu'in dengan Hasyiah I'anatul Talibin di Sayyid Abi Bakar Syato, seperti yang sering disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil. Ketika orang-orang kafir itu dijelaskan dalam kitab itu, ketika orang kafir itu masuk negara kita, maka kita wajib mengangkat senjata mempertahankan kedaulatan negara kita. Tidak bisa tidak, menjadi fardu ain dalam konsep Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika sudah 96 km, 80 km dan lain-lain. Jadi ketika masafatul qasri, jarak di mana kita diperbolehkan meringkas sholat, maka kita wajib mengangkat senjata, dan fardu kifayah bagi yang lain di luar masafatul qasri untuk membantu. Nah, dengan kita syuruk, dengan kita masuk dalam jihad ini, maka ya ta'ayyanu bisyuru', maka menjadi fardhu ain. Kita tahu saudara-saudara semua, teman-teman semua, bahwa saat ini sedang terjadi pertempuran besar antara Palestina di Gaza, antara orang-orang Palestina dengan orang-orang Israel. Tentu mayoritas orang-orang Palestina adalah umat Islam. Mereka diserang dari darat dan udara, dan sekarang ini pengepungan dari jalur darat selain dibantu dengan jalur udara. Tentu dalam konsep fikih, bagi orang-orang muslim saudara-saudara kita di sana wajib mengangkat senjata sampai titik darah penghabisan. Tentu jalur-jalur diplomasi harus juga dilakukan, karena di era sekarang ini tidak hanya jalur fisik, tapi jalur diplomasi sangat menentukan. Dan negara kita Indonesia termasuk negara yang luar biasa mengutuk perang ini, mengutuk agresi ini, dan mendorong supaya kemerdekaan Palestina ini diakui dan diberikan hak-hak yang semestinya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dan negara kita juga mengirimkan donasi yang luar biasa. Pengurus besar Nahdlatul Ulama memberikan instruksi kepada pengurus wilayah cabang MBC sampai ranting untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut berdonasi, meringankan beban saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Tentu kita harus terus berdoa, melangitkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan pertolongan, diberikan jalan terbaik, dan kezaliman disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil, meskipun dalam kacamata fisik pertarungan antara Israel dan Palestina ini begitu sangat tidak imbang ya. Persenjataan modern yang dimiliki oleh Israel ini membombardir pemukiman yang ada di Gaza, Palestina. Tapi semangat besar, taktik dan strategi oleh orang-orang Gaza, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, insya Allah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jadi ketika kita sudah action, sudah di medan laga, maka menjadi fardu ain. Jangan sampai kemudian kita menjadi pengecut dengan lari dari medan laga. Na'am jara khilafun fi suratin minhu. Tetapi memang ada satu masalah yang di situ ada perbedaan. Apa itu? Wahia utawi surah. Contohnya apa itu? Contoh yang di situ ada khilaf. Ma idza balaghahu ruju'u man yatafaqqafu ghasfuhu ala idnihi. Ketika ada kabar, kita diminta oleh kedua orang tua kita misalnya untuk kembali ke rumah, untuk tidak meneruskan perang, di mana
kita boleh perang ketika mendapat izin orang itu. Contohnya ya kedua orang tua dan majikan bagi budak. Ai minal walidaini awis sayyid. Ketika kita sedang bercampuk perang ternyata ada panggilan orang tua. Apakah orang tua kita sakit misalnya, maka dalam konteks hukum kita boleh perang kalau mendapat izin dari kedua orang tua kita. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Kita sudah di lapangan campuk perang dan ada panggilan untuk pulang oleh kedua orang tua kita. Wal asahu annahu tajibul musabarah wala yajuzur rujuk. Menurut pendapat yang paling sahih, maka kita harus tetap meneruskan perang dan tidak boleh kembali karena kita sudah di tengah-tengah campuk perang, sehingga tidak menurunkan mental teman-teman yang lain. Maka menurut pendapat yang paling sahih, kita harus tetap tegar, tabah, gigih dan meneruskan perjuangan dan tidak boleh kembali. Tentu ada pendapat lain yang mengatakan mematuhi perintah orang tua atau majikan. Satu contoh ketika orang tua sakit misalnya. Insyaallah. Wa minha, contoh yang lain, al-ilmu. Wah, ini menarik sekali contoh yang ketiga ini tentang ilmu. Apa yang dimaksud ilmu? Dawuhnya Mbah Yai Sahal, ay zahiruhu annal murada bil ilmi ma huwa fardu kifayatin. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang masuk kategori fardu kifayah. Wa huwa ma tad'u ilaihi daruratun. Ilmu yang mendorong dalam kondisi darurat. Mimma la yatimmu amrul ma'ashi wal ma'adi bidunihi minal ahkam asy-syar'iyyah. Dari urusan hidup, urusan dunia dan urusan akhirat tidak bisa sempurna bidunihi tanpa ilmu itu. Minal ahkam asy-syar'iyyah, dari hukum-hukum syara', bihaitsu yasluhu min ta'alumihi minal mukallafin lil qada' wal ifta', atau bihaitsu yasluhu man ta'allamahu minal mukallafin lil qada'i wal ifta'. Orang yang sedang menimba ilmu untuk kesempurnaan atau kemajuan dunia dan akhirat, mempelajari hukum-hukum syara', dan diharapkan dia nanti bisa menjadi qadhi, memutus perkara, dan bisa menjadi mufti, menjadi kiai, menjadi ulama yang tugasnya adalah ifta', memberikan fatwa. Insyaallah. Bagaimana dengan konteks ilmu ini? Fiman ishtaghala bihi, bagi orang yang sibuk untuk menghasilkan ilmu itu. Wa hasala minhu tarafan, dan dia sudah menghasilkan satu bagian dari ilmu. Wa anisa minhul ahliyah, dan dia melihat dia punya kompetensi, dia punya bakat, dia punya kepakaran di dalam ilmu itu. Apa maksudnya ahliyah di sini? Menurut Mbah Yai Sahal, ay wastash'ara min nafsi bi ahliyatil ilmi. Dia merasa dia punya bakat, punya kemampuan menjadi ahlul ilmi. Misalnya mudah memahami, misalnya mudah menghafal, misalnya mudah membandingkan satu keterangan dengan keterangan lain, bahkan mudah menulis ilmu dan lain-lain. Jadi ada indikator-indikator bahwa dia memang punya ahliyatul ilmi, punya kepakaran dan keahlian dalam ilmu. Hal yajuzu lahu tarkuhu au yajibu alaihi istimrar.
Apakah ketika dia menimba ilmu dan merasa dirinya punya keahlian untuk terus mengembangkan ilmu, apakah boleh meninggalkannya kesibukan untuk mencari dan mengembangkan ilmu? Itu yang diharapkan dia nanti menjadi seorang qadhi atau seorang ulama. Au yajibu alihil istimrar, atau dia harus terus meneruskan kesibukannya di dalam dunia ilmu. Wajhani, di sini ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Al-asahhu al-awwalu. Pendapat yang paling sahih adalah yang pertama. Ai jawazu tarki, boleh meninggalkan. Jadi ketika ada orang sibuk mencari ilmu dan dia punya keahlian betul untuk meneruskan mengembangkan ilmu itu yang diharapkan akan menjadi generasi penerus bagi para ulama atau birokrat, pemimpin di masa depan, pendapat yang paling sahih jawazut tarki, dia boleh meninggalkan itu, beralih kepada yang lain. Tentu pendapat yang sahih, kalau asah berarti yang sahih, dia harus terus istimrar. Wawajjaha, atau ada wawajhuhu, apa alasannya pendapat asah ini kalau boleh meninggalkan? Annakula mas'alatin mustaqillatin birasiha munqati'atun an ghairiha. Alasannya bahwa setiap masalah yang berdiri sendiri dengan masalahnya itu, maka dia terputus dari yang lain. Anna kulla mas'alatin mustaqillatin wirasiha munqati'atin an ghairiha. Setiap masalah yang berdiri sendiri, maka dia terputus dari selain masalah itu. Jadi masalah mencari ilmu dengan masalah dia nanti jadi apa? Jadi qadhi atau jadi muallim, jadi mufti. Ini masalah yang lain. Jadi berbeda antara proses mencari ilmu dengan nanti posisi yang diharapkan, fungsi sosial yang diharapkan ke depan. Wa muqala al-Ala'i, Imam Ala'i berkata, wa muqtada kalamil Ghazali ila annal ashaha fi ma siwal qital wa salatil janazah min furudil kifayah annaha la tata'ayyanu bisyuru. Imam Al-Ala'i berkata, Imam Ghazali dalam banyak dawuhnya mengatakan bahwa selain perang dan sholat jenazah dari berbagai macam fardu kifayah tidak menjadi fardu ain ketika dilakukan, termasuk di sini adalah mencari ilmu. Tentu kalau kita lihat zaman sekarang misalnya para santri yang belajar di pondok salaf misalnya, para santri yang belajar di Hajen, di Raudhatul Ulum Guyangan, di Pakis, Mambaul Ulum, di Sarang, di Pelosok Kediri, di Lirboyo Kediri, dan lain-lain, tentu jumlahnya banyak, ribuan, ratusan ribu. Mereka sibuk untuk tahsilul ilm, menghasilkan ilmu, dan banyak dari para santri kita ini yang punya keahlian betul di dalam mendalami ilmu. Tentu dengan mereka di pesantren mendalami ilmu, menurut pendapat yang asah ini tidak wajib terus meneruskan studi sampai hatam. Ini tentu pandangan yang fleksibel.
Misalnya ketika ada tuntutan keluarga untuk pulang, maka boleh pulang. Tetapi tentu kita juga berharap karena tantangan dunia modern sekarang ini sangat kompleks, kita membutuhkan tampilnya penerus-penerus ulama yang faqih, yang betul-betul mendalami ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan diharapkan mereka mampu meneruskan perjuangan keilmuan dan kebangsaan ulama-ulama kita, sehingga harus ada dari santri itu yang betul-betul syughul sampai khatam, sehingga diharapkan betul mereka menjadi kader-kader penerus para ulama-ulama. Siapa yang akan meneruskan jejak perjuangan keilmuan kebangsaan Mbah Yai Sahal, Mbah Yai Maimun Zubair, kalau bukan para santri, kalau bukan para kader-kader muda yang sekarang sedang sibuk menimba ilmu, khususnya di pesantren. Oleh karena itu kita harapkan dari para santri, apakah 50% dari santri itu harus betul-betul total di dalam mencari ilmu, mengembangkan kemampuan, mengembangkan analisis, mengembangkan perspektif, menelurkan gagasan-gagasan transformatif yang berorientasi pada problem solving, sehingga estafet keilmuan dan perjuangan ulama ini terus dijalankan oleh kader-kader Islam, sehingga bagi mereka tentu kita harapkan terus istimrar fi talabil ilmi, continue di dalam mencari ilmu. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita pagi ini. Masya Allah luar biasa, contoh-contohnya aktual, mulai dari sholat jenazah, kemudian jihad, kemudian thalabul ilmi. Semuanya ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa perjuangan tidak pernah selesai. Perjuangan fisik menuntut kita untuk melakukan modernisasi militer, memperkuat pertahanan dan keamanan, kemudian perjuangan di bidang keilmuan, teknologi, pendidikan, sosial, budaya mendorong kita untuk terus mengkaji ilmu, mengembangkan lembaga pendidikan kita, meningkatkan kapasitas organisasi sosial keagamaan kita, dan terus melaju dengan waktu, sehingga izzul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan umat Islam, kebangkitan bangsa kita menjadi sesuatu yang faktual yang kita harapkan, menjadi cita-cita bersama seluruh bangsa dan umat Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.